Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiwin Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan versi novel dari anime Spirit Sword Sovereign. Jadi bagi teman-teman yang baru gabung, jangan kaget karena ini hanyalah sebuah cerita. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Kota Bintang Suci adalah kota bintang kuno. Kota ini sangat tua, memancarkan nafas bertahun-tahun, megah, dan menghangatkan hati. Banyak pejuang datang dan pergi setiap hari, yang sangat luas dan hidup. Sebagai kota sekte, ada banyak legenda yang menyebar di kota Bintang Suci. Teknik kain sutra mur dan bintang sudah lazim di sini, dan jalannya merajalela. Tampaknya tersebar secara acak, padahal, itu juga mengandung cara misterius. 5 keluarga besar Xingchen Guzong semuanya memiliki tempat tinggal di kota Sengsing. Banyak pria kuat dalam keluarga ditempatkan di sini, dan bahkan banyak generasi muda datang ke kota Sengsing untuk berlatih, sehingga dapat berlatih. Keenam pangeran besar akan membuka, dan seluruh kota suci itu berisik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Di mata, ada prajurit yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kuat keluar. Pada saat ini, Chu Xingyun sedang mengendarai binatang roh terbang akan memasuki kota Bintang Suci. Dia mengenakan jas hitam dan matanya sedikit tertutup, membiarkan angin kencang menyentuh wajahnya, dan sedikit kekuatan spiritual melilitnya, membuat suara nyanyian pedang rendah, memberikan perasaan yang kuat dan misterius. Berbaring di pelukan Chu Xingyun, jiwa kecil itu tampaknya berjemur di bawah sinar matahari, malas, dan tubuh yang halus terkadang menggosok dan menggelengkan kepalanya, tanpa roh binatang roh misterius kecil, tetapi seperti binatang buas kecil yang lucu. Chu Xingyun tidak sendirian di ketinggian ini. Di sisi kiri dan kanannya, ada sejumlah besar binatang roh terbang. Di belakang adalah sosok keluarga Liu yang berdiri. Ye Qianhan dan Sui Liuxiang juga di antara mereka. Dini hari tadi, ketika matahari yang terik pertama kali terbit, mereka meninggalkan kota bintang yang kosong dan terbang jauh-jauh, dan mereka akan segera mencapai kota Bintang Suci. Liu Guqiong berdiri di bagian atas tim. Dia melihat ke kejauhan dan membekas kota Bintang Suci ke matanya. Perlahan-lahan dia lega dan berkata dengan suara nyaring, berhenti. Lagi pula, arwah terbang itu berhenti. Liu Guqiong memandang Chu Xingyun dan Sui Liuxiang, dan berkata, di kota Bintang Suci, 6 gerbang utama telah tiba dan ditempatkan di kota. Arah kami berbeda. Mari kita terpisah di sini. Untuk ketiga orang ini, Liu Guqiong tidak ingin menonton sebentar, dan sekarang dia akan tiba di kota Bintang Suci, dan dia bahkan lebih enggan untuk terus berjalan. Ketiganya adalah generasi yang ganas. Jika Anda tinggal lebih lama, akan ada bahaya besar. Secara khusus, Sui Liuxiang, tanpa sepatah kata pun, langsung pergi ke pembantaian, dapat dikatakan berhati dingin dan tanpa ampun. Tampaknya merasakan implikasi Liu Guqiang, dan Ye Qianhan tertawa ringan dan berkata, dalam beberapa hari terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah Liu atas keramahannya yang hangat. Akan ada periode di masa depan. Setelah kata-kata itu jatuh, Ye Qianhan mengambil memimpin, menyapu ke arah depan dengan aroma air, dan segera menghilang. Melihat ini, Chu Xingyun juga meninggalkan tim, menunggangi binatang roh terbang, dan berlari ke gerbang selatan kota Bintang Suci. Lokasi pavilion Wanjian terletak di daerah itu. Dibandingkan dengan kota Bintang Langit, kota-kota Bintang Suci lebih besar, dengan banyak gunung dan sungai yang mengalir. Dalam hutan-hutan ini, Anda juga dapat melihat banyak istana Zongmen, seperti dunia kecil. Tiba di pavilion Wanjian terlebih dahulu, dan kemudian jatuh ke Xingyuan di malam hari. Chu Xingyun sudah merencanakan segalanya. Dia juga meninggalkan pavilion Wanjian untuk jangka waktu tertentu. Untuk menghilangkan kecurigaan Brahma tanpa perampokan, pertama-tama dia harus bergegas kembali ke stasiunnya. Terlebih lagi, ada banyak mata dan telinga, dan ada prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Sangat sulit baginya untuk menyelam ke Falling Star Abyss. Malam adalah waktu terbaik. Memasuki gerbang selatan Holy Star City, ada keributan kebisingan, siluet yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi aliran, dan mudah untuk kehilangan arah dan merasa bingung. Chu Xingyun tidak tinggal banyak. Dia mengangkat langkahnya dan segera berjalan menuju stasiun. Sebaliknya, jiwa kecil itu yang melompat dari lengannya, berdiri di atas bahunya, dan memandang berkeliling dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu menemukan buah roh yang mengandung kekuatan jiwa? Chu Xingyun memandang Xiao Hun. Si kecil ini memiliki asal-usul dan kekuatan magis yang tak terduga. Dia menggunakan kekuatan untuk melahap jiwa sebagai dasar kultivasi. Karena telah menelan buah jiwa virtual, nafas memang banyak kekuatan. Jika melekat pada harimau putih, cukup untuk melawan 5 makhluk surgawi. Pada saat ini, Chu Xingyun melihat bahwa jiwa kecil itu sangat bersemangat, dan tanpa sadar mengajukan pertanyaan. Jiwa kecil itu menggelengkan kepalanya, cakar kecilnya melambai, dan kadang-kadang menunjuk ke sisi itu, dan kadang-kadang menunjuk ke sisi ini, 2 mata besar meledak keingintahuan, dan mulutnya bahkan mengoceh.
Adegan seperti itu membuat banyak orang di sekitarnya melihatnya dengan terkejut, terutama beberapa pejuang wanita, dan keintiman wajah juga muncul, dan saya ingin menyentuh kucing susu kecil yang lucu ini. Namun, ketika mereka merasakan yang Ki di Chu Xingyun, mereka segera menarik idenya. Alam surga itu kuat, dan kekuatannya kuat. Bahkan di kota suci yang kuat seperti awan, mereka juga adalah penguasa. Kekuatan mereka rendah, mereka tidak berani memprovokasi mereka, dan mereka takut menyebabkan kematian. Kalian, mengapa kamu sangat ingin tahu tentang segalanya? Chu Xingyun memutar matanya, menangkap jiwa kecil di tangannya, dan mengembalikannya ke lengannya. Kucing susu kecil ini terlihat lucu, aku menginginkannya. Pada saat ini, suara sombong datang. Chu Xingyun sedikit menatap, dan melihat batu roh jatuh di kekosongan, jatuh di kakinya, dan kekuatan spiritual samar mengalir, menyebabkan matanya mendingin segera. Melihat ke belakang, seorang pemuda melangkah maju dan menunjuk ke batu roh di tanah, sebuah batu roh, belilah kucing susu kecil di tangan Anda, apakah ini penjualan yang adil? Pria muda berusia sekitar 20 tahun, dengan sosok langsing, mengenakan baju besi kain ungu emas, wajahnya menunjukkan warna pucat, fitur wajah yang halus dengan semacam napas feminin, cukup jahat. Lengan pria muda itu memegangi seorang wanita. Gaun merah menyala seksinya membuat tubuhnya sempurna. Rambut panjangnya menjuntai seperti air terjun. Dia bisa melihat leher batu giok putih dan terlihat anggun, dengan rasa menggoda di mana-mana. Di belakang keduanya berdiri seorang pria muda dengan sosok kekar. Dia mengenakan baju besi hijau tebal dan wajahnya sangat jelek. Dia berdiri tak bergerak, seperti patung. Tetapi melihat mata wanita menawan itu memandangi jiwa kecil itu, matanya berkilau terang. Tentu saja, dia mengira jiwa kecil itu sangat imut, dan kemudian pemuda itu akan mengeluarkan batu roh dan membeli jiwa kecil itu. Chu Xingyun melirik ketiga orang itu dan mengabaikan mereka sama sekali, kecuali bahwa dua orang muda di depannya memiliki rasa keakraban, seolah-olah mereka telah melihat mereka di suatu tempat. Mengabaikan pengabaian Chu Xingyun, alis wanita mempesona itu berkerut dengan kuat, mengungkapkan jejak penampilan yang tidak menyenangkan, tapi itu menyebar dalam sekejap, dan Liu Mei mengangkat matanya, mengungkapkan jejak jijik. Dia menatap Chu Xingyun dan bersenandung, sungguh anak yang sombong, Gu Tianjiao yang terkenal berdiri di depan mata Anda saat ini. Jika Anda mengabaikannya, Anda akan mengabaikan kuil Seng Xiao. Jika kamu tidak ingin membunuh mayat di tempat, segera serahkan kucing kecil ini. Mendengar kata-kata wanita menggoda itu, cahaya terang melintas di mata Chu Xingyun, dan tatapannya sedikit menyempit, dan mendarat di Xie Junyut lagi. Tidak heran saya pikir orang ini akrab, dia adalah Gu Tianjiao. Chu Xingyun berbisik di dalam hatinya, memalingkan muka, menatap pemuda yang jelek itu, diam-diam berkata, dengan cara ini, dia adalah Gumang. Kuil Seng Xiao adalah salah satu dari 6 gerbang besar. Adalah Gu Tianjiao dan Gumang yang merupakan iblis jenius yang menghadiri 6 dabis kali ini. Di antara 6 gerbang utama, Chu Xingyun paling akrab dengan kuil Seng Xiao. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun menjadi terkenal, tetapi di Gurun Utara, ia masih meninggalkan banyak reputasi terkenal. Yang paling terkenal adalah menginjak Gunung Lingqiao dan menghancurkan kuil Seng Xiao. Dahulu kala, sebuah pintu besar benar-benar menjadi debu. Pada saat itu, Chu Xingyun mengeluh dengan kuil Seng Xiao. Di bawah kebencian yang sangat besar, ia mencari informasi di kuil Seng Xiao tanpa tidur, diam-diam mengatur dan memanipulasi semua arah, dan akhirnya membunuh ribuan orang. Gunung Lingqiao. Karena itu, 6 gerbang utama di Wastelen Utara, kecuali 1, menjadi 5 gerbang utama, dan nama Chu Xingyun juga bergema di Wastelen Utara, yang menakutkan dan tidak berani menimbulkan masalah. Itu juga terjadi ketika Chu Xingyun menghancurkan kuil Seng Xiao, pemilik kuil Seng Xiao adalah Gu Tianjiao. Menurut legenda, Gu Tianjiao adalah seorang yatim piatu, dan ia dibawa ke kuil Seng Xiao dan menjadi murid yang berguna. Sejak awal kultivasinya, Gu Tianjiao telah menunjukkan bakat tirani untuk berkultivasi. Pada usia 20 tahun, ia telah memasuki ranah tingkat ke-7 jiwa surgawi dan menjadi murid sejati pertama kuil Seng Xiao. Orang ini terlihat jahat dan berperilaku seperti murid muda, tetapi Chu Xingyun tahu bahwa orang ini memiliki hati yang dalam dan sangat pandai menyembunyikan dirinya sendiri. Dia tidak pernah diizinkan untuk dipandang sebelah mata. Kalau tidak, dia tidak bisa menjadi penguasa kuil Seng Xiao dan bertanggung jawab atas alam sekte Wanli. Tanpa diduga, setelah reinkarnasi, perjumpaanku dengan dia akan datang begitu tiba-tiba, tetapi hal yang sama adalah bahwa aku dan dia masih lawan. Mata Chu Xingyun terus berevolusi, dan 7 langit Tian-Tian adalah Gu Tianjiao, jelas merupakan saingan. Melihat Chu Xingyun diam, penghinaan samar naik di mata wanita yang menggoda itu. Sekarang di Holy Star City, ada banyak prajurit dan lelaki kuat seperti awan, tetapi protagonis yang sebenarnya adalah 12 jenius iblis dari 6 gerbang sekte utama. Reputasi Gu Tianjiao sangat tinggi, dan banyak orang melakukan segala yang mereka bisa untuk menyenangkan. Bakat orang ini tidak rendah, tetapi dibandingkan dengan Gu Tianjiao, itu dikerdilkan. Setelah mendengar identitasnya, bahkan matanya telah berubah, dan hatinya harus penuh dengan ketakutan dan kejutan.
Jika kau bisa membiarkanku mayat di tempat, coba saja. Chu Xingyun tiba-tiba mengeluarkan suara, dan jiwa kecil di lengannya melompat dan cakar kecil itu melambai, dengan sengaja membuat tampilan tajam dari gigi dan cakar yang terbuka. Namun, itu terlalu mudah, lembut, lucu, tidak hanya tidak ganas, tetapi juga mengungkapkan kecerdasan yang sangat tinggi, sehingga Gu Tianjiao terkejut, tidak pernah melihat bayi yang begitu pintar. Roh kucing kecil ini sangat tinggi. Agaknya itu bukan binatang roh biasa. Sebuah batu roh, bagaimana bisa dibeli, tetapi pihak lain adalah Gu Tianjiao, saya khawatir anak muda ini akan sial. Kerumunan orang di sekitar berpikir jelas bahwa atas nama Tian Tianjiao, mereka bukan orang asing dan mengetahui temperamen orang ini. Lebih jauh lagi, sebelum permulaan ke-6 orang bijak, status ke-12 jenius itu transenden, dan tidak seorang pun ingin memprovokasi mereka. Bahkan jika mereka memiliki dosa perolehan, mereka hanya bisa mentolerir nada ini. Dalam pandangan mereka, kultivasi Chu Xingyun tidak lemah, tetapi jauh dari lawan Gu Tianjiao. Begitu konflik muncul, dia pasti akan kalah, dan dia bahkan mungkin mati di tempat. Wanita menawan itu mengerutkan kening, tubuhnya yang halus menggeliat-geliat seperti ular air, menghembuskan napas ruolan berkata, Gu Gongzi, orang ini benar-benar kasar, Anda dapat membantu saya memberi saya pelajaran. Itu hanya hal sepele. Gu Tianjiao mencubit bokong wanita cantik yang menarik itu, melambaikan tangannya, gumang di belakangnya segera keluar, tubuh besar itu mendesak, seperti menara besi, ngeri. Hah? Saya melihat gumang dengan dingin mendengus dan melangkah lagi, ruang bagian ini tiba-tiba menjadi tertekan, dan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan bergabung ke udara, membuat udara bermartabat dan menekan Chu Xingyun. Membunuh dewa 9 kekuatan. Chu Xingyun tersenyum di sudut mulutnya. Dia terlalu akrab dengan perasaan ini. Ketika gumang menembak, dia menilai asal napas ini. Dia tidak takut, dan ekspresinya masih santai. Melihat wajah santai Chu Xingyun, gumang tertegun untuk sementara waktu. Kemudian, napas lebih tebal keluar darinya, dan kemudian dia berjalan lagi, cahaya ilahi yang bersinar penuh dengan ketekunan. Untuk menekan langit dan langit. Sebenarnya menyadari kekuatan ketujuh, talenta itu tidak buruk. Chu Xingyun tertawa, aunnya mekar, menunjukkan keanggunan Dewa Pedang, dia berdiri di sana, rambutnya yang panjang melayang seperti pedang, nafasnya naik gila, sebenarnya menekan cahaya ilahi menyilaukan gumang. Niat pertempuran mengamuk melonjak dalam hati Chu Xingyun, dia juga melangkah maju, Jianmang marah, mengubah ini menjadi lautan pedang. Memanggil, angin kencang bertiup, dan suara tajam meraung melewati. Kemudian, nyala api pedang ekstrim muncul di depan Chu Xingyun. Bilah pedang menghancurkan kekosongan, dan segera memotong cahaya ilahi yang terang pada gumang. Di belakang Chu Xingyun, sesosok berjalan keluar. Sosok ini memiliki temperamen yang luar biasa, berpakaian putih, memegang pedang panjang, di wajah Junyi, berdiri dalam cuaca dingin, dengan suasana ketidakpedulian terhadap dunia, membuat kelompok itu tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah, dan merasa malu. Sosoknya, berdiri di depan Chu Xingyun, langsung menghadap Gumang dan Gu Tianjiao, dan berkata dengan dingin, 6 sekte belum dimulai, apakah Anda begitu ingin mati? Suara seperti angin dingin menyapu ruang angkasa. Kerumunan melihat sosok ini dalam warna putih, dan perasaan takut yang tak dapat dijelaskan di hati mereka, bahkan ekspresi Gumang juga sedikit berubah, cahaya ilahi mengalir ke seluruh tubuh, seperti musuh. Chu Xingyun menatap pria berbaju putih, dan ada senyum tak berdaya di matanya. Pria ini selalu muncul pada saat yang genting. Gu Tianjiao melepaskan wanita yang menggoda itu, punggungnya lurus, dan menatap lelaki berkulit putih itu, dia berkata, ratusan kegilaan, kau tidak bisa menahan diri terlalu lebar. Aku ingin mengajari orang ini, apa bedanya denganmu? 100 mil kegilaan. Mendengar nama ini, orang-orang di sekitarnya semua dalam keadaan ketakutan, wanita yang menggoda itu membuka mulutnya lebih jauh, seolah-olah melihat dewa pembunuh, seluruh tubuhnya bergetar, wajahnya tiba-tiba membeku, dan dia menjadi sangat kaku. Chu Xingyun melihat adegan ini di matanya, sedikit mengernyit, dan menatap Bailey dengan sedikit keraguan. Dia bisa merasakan bahwa semua orang tampak sangat takut pada kegilaan Bailey, dan dia tidak berani memandang lurus. Mungkinkah dikatakan bahwa dalam beberapa hari ketika Chu Xingyun pergi, tindakan gila apa yang dilakukan Bailey? Pedang gila Bailey telah dipegang di tangannya, dan pedang itu dinyanyikan, dan dia terkejut. Dia menatap acuh tak acuh pada Gu Tianjiao dan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda ingin mengajar siapapun, saya akan mengabaikannya, tetapi Luo Yun saja, Anda tidak memenuhi syarat untuk bergerak, bahkan jika itu hanya rambut, itu tidak akan berhasil. Suara itu jatuh, mata orang banyak berubah lagi, alis Gu Tianjiao semakin kencang, dan dia menatap Chu Xingyun dengan sedikit kejutan, tetapi hanya sesaat kemudian, dia memulihkan penampilannya yang tenang, dan tersenyum ringan, berkata ternyata kesalahpahaman. Tawa menyebar, Gu Tianjiao melambaikan tangannya, menekan nafas tubuh Gumang, tangannya sedikit mengepalkan tinjunya, berkata ini adalah Tuan Luo Yun, jika ada pelanggaran, saya masih berharap untuk memaafkan Anda, saya itu bukan perkelahian. Ada pepatah dalam pepatah lama, menjangkau dan tidak membuat orang tersenyum, dan ketika orang banyak melihat Gu Tianjiao tersenyum, suasananya segera berkurang.
Namun, ekspresi liar Bailey masih dingin. Pedang panjang terangkat, cahaya pedang berkelok-kelok seperti air, dan suara itu acuh tak acuh, permintaan maaf, apakah itu berguna? Wajah Gu Tianjiao kaku, dan ekspresinya sangat jelek, dan dia menjawab dengan dingin, 6 sekolah utama menetapkan aturan. Sebelum kompetisi, para kontestan tidak diizinkan untuk bertarung, atau saling membunuh. Apakah Anda ingin melanggar aturan? Mendengar kata-kata itu, kerumunan juga menunjukkan tatapan aneh, menilai dari nafas orang gila Bailey, dia tidak ingin mengakhiri masalah ini. Mungkinkah kedua belah pihak benar-benar ingin berkelahi? Aku hanya butuh satu akun, kalau tidak, kau dan aku akan bertarung. Bailey berkata dengan panik dan dingin, pedang di tubuhnya mengalir ke arah Gu Tianjiao dan Gumang, dan suaranya penuh tekad. Ekspresi Gumang dingin, dan dia menatap tajam pada Bailey, dengan sedikit perubahan bentuk. Dia baru saja mengambil setengah langkah, tetapi dihentikan oleh tangan Gu Tianjiao, menghadap Bailey dan berkata, baiklah, aku akan memberikan Anda memberitahu saya. Begitu suara itu jatuh, Gu Tianjiao segera berbalik, tubuh mengalir deras, dan tiba-tiba dia melambaikan tangannya, menembak wanita menawan ke udara. Mati. Dia mengucapkan suara dingin, dan energi tak kasat mata yang menakutkan bertabrakan dari segala arah pada wanita yang menawan, dan langsung menghancurkan tubuhnya menjadi kabut darah. Setelah melakukan ini, Gu Tianjiao berbalik, seolah-olah dia baru saja melakukan hal yang sangat biasa, dan berkata dengan ringan, apakah Anda puas dengan akun ini? Kerumunan memandang wajah tenang Gu Tianjiao, hatinya berkedut liar. Berbicara dengan lembut, mengangkat tangan untuk membunuh orang, dan bertingkah sangat santai, ini adalah Gu Tianjiao. Bailey mengerutkan kening dengan panik, tampaknya tidak mengharapkan Gu Tianjiao melakukan tindakan seperti itu, tetapi Chu Xingyun berperilaku sangat tenang, berarti Gu Tianjiao, dia sudah mengerti untuk mencapai tujuan, terlepas dari cara, apakah itu aneh. Dengan pedang kembali di lengannya, nafas orang gila Bailey menghilang, dan ekspresi Gu Tianjiao segera kembali ke penampilan malasnya, seperti playboy, dan berkata secara acak, kadang-kadang aku menemukan yang terbaik, sepertinya, aku ingin butuh banyak usaha, tetapi saya akan mengingat urusan hari ini, dan menunggu 6 dabi dibuka, dan kami akan menyelesaikan akun. Setelah dia selesai berbicara, tatapannya menyapu Bailey Mania dan Chu Xingyun, terutama ketika dia melihat Chu Xingyun, jejak kepolosan melintas di matanya dan tersembunyi dalam-dalam, sehingga tidak ada orang luar yang bisa mendeteksinya. Gumang, ayo pergi. Gu Tianjiao berbalik dan pergi dari sini dengan ayunan besar. Di belakangnya, Gumang dengan cepat mengikuti, satu persatu, dan segera menghilang ke dalam bidang penglihatan. Melihat bahwa keduanya telah pergi, kerumunan tidak berani untuk tinggal terlalu banyak dan tersebar dengan tergesa-gesa, dan pergi ke segala arah, lebih suka mundur 100 meter daripada mendekati terlalu banyak dan tampak ketakutan. Tampaknya kali ini aku tidak akan merasa kesepian untuk 6 perbandingan. Melihat arah kepergian Gu Tianjiao, Chu Xingyun menertawakan dirinya sendiri. Dalam keluarga Liu, dia dihitung oleh Ye Qianhan, dan dia memaafkannya dengan Lin Jingxuan dan Lao Shen, mengisi keduanya dengan penuh peperangan. Baru saja, menilai dari mata Gu Tianjiao, dia juga menatap Chu Xingyun. Menurut pemahaman Chu Xingyun tentang Gu Tianjiao, ketika 6 kasus dibandingkan, yang terakhir pasti akan menembak dengan segala cara yang mungkin, bahkan, mereka bahkan mungkin mengeluarkan konspirasi dan cara yang tak ada habisnya. 6 kasus dabi belum dimulai. Kedua kekuatan sudah berdiri di depannya. 3 lainnya bukan lampu hemat bahan bakar, dan mereka pasti akan bergerak. Namun, karena mencela diri sendiri adalah mencela diri sendiri, Chu Xingyun tidak takut, tetapi sebaliknya merasa sangat menantikan, dan memiliki perasaan gembira menghadapi tantangan. Apakah kamu baik-baik saja? Kata-kata gila Bailey terdengar, dan dia memandang Chu Xingyun ke atas dan ke bawah. Dia melihat bahwa latihan kultivasi yang terakhir telah meningkat dan sedikit terkejut. Kamu menerobos. Untungnya, Chu Xingyun mengangguk sambil tersenyum, sedikit membalikkan telapak tangannya, dan mengeluarkan sebuah kotak kayu antik. Kotak kayu dibuka, dan ada obat mujarab yang lembut berbaring dengan tenang, ukuran ibu jari, seluruh tubuh berwarna merah, ada 7 pola pil di atasnya, dan memancarkan pil samar dan menyegarkan. Ini adalah Tianqi Qiwendan, dibuat khusus olehku. Setelah meminumnya, itu bisa membuat orang-orang roh surga menembus belenggu tanpa menimbulkan efek samping. Kata Chu Xingyun dengan sedikit bangga. Dengan tangannya terentang, dia menyerahkan kotak kayu itu kepada orang gila di depan Bailey. Bailey membeku sejenak, dan bertanya, apakah kamu ingin mengirim saya? 10 hari kemudian, 6 dabi akan dimulai. Sebelum dabi dimulai, terobosan sangat penting. Chu Xingyun mengangguk, dan selama waktu ini, Bailey dengan panik membantunya berkali-kali, dan 1 Tianqi berusia 7 tahun. Wendan adalah hadiah kecil untuknya. Bailey menatap obat merah dengan liar, dan ujung mulutnya perlahan melayang. Dia tidak sopan, meraih kotak kayu, dan dengan hati-hati memegangnya di tangannya. Setelah memperhatikannya sebentar, dia meletakkannya di cincin penyimpanan, wajahnya menjulang dengan gembira. Chu Xingyun tidak terlalu peduli. Dia menaikkan langkahnya dan berjalan menuju stasiun Pavilion Wanjian, dan berkata, ketika kamu muncul sekarang, orang-orang di sekitar tampaknya takut padamu.
Kenapa? Aku telah melakukan hal kecil yang sepele, dan sudah menjadi seperti ini secara alami dari orang ke orang. Bailey mengangkat bahunya dengan liar. Saat ini, dia tidak memiliki niat untuk membunuh, bahkan dingin, biasa saja. Ada sedikit rasa kedekatan. Hal-hal kecil. Chu Xingyun tertegun, sedikit tidak percaya. Bailey mengangguk dengan marah dan menjelaskan, 2 hari yang lalu, Lin Jingxuan datang ke stasiun. Dia sepertinya datang kepadamu dan mengatakan bahwa dia akan memahami keluhan kedua belah pihak ketika dia berada di 6 Dabi. Chu Xingyun tiba-tiba, tidak heran dia tidak melihat Lin Jingxuan di keluarga Liu, ternyata orang ini bergegas ke kota bintang suci terlebih dahulu. Setelah bertanya, kami hanya tahu bahwa kamu telah tiba di Star City, dan ada kontradiksi dengan Lin Jingxuan. Dia sepertinya sangat membencimu, dan kata-katanya agak tak tertahankan, jadi. Bailey berhenti dengan marah, dengan pandangan lurus, dan berkata dengan serius, pada malam hari, aku membawa pedang panjang dan pergi ke stasiun gerbang emas Daluo. Semua 18 penatua yang mengikuti Lin Jingxuan terbunuh, dan ubin mayat di depan pintu stasiun, menodai tanah dengan darah untuk membantu Anda bernafas. Chu Xingyun mendengar suara tertegun. Ratusan mil kegilaan, memenggal 18 penatua semalam, dan membaringkan tubuh mereka di tanah paviliun berlumuran darah, langkah yang mengejutkan, dia benar-benar dikatakan sebagai masalah sepele. Sebelum pembukaan 6 sekte, semua 12 setan jenius memiliki hak istimewa, tidak ada yang bisa bergerak, tidak ada yang berani melukai, jadi tidak ada kekuatan yang ingin memprovokasi setan jenius ini. Itu sebabnya, ketika orang banyak melihat kegilaan Bailey, mereka semua bertingkah mengerikan seperti itu. Mereka takut akan kemarahan kegilaan Bailey, yang akan menyebabkan kematian. Sebenarnya, kamu tidak perlu memprovokasi seluruh Daluo Golden Gate karena aku, dan 18 tetua juga merupakan kerugian besar bagi mereka, dan mereka tidak akan pernah menyerah. Chu Xingyun menyeringai liar pada Bailey. Bunuh dan bunuh, apa yang bisa mereka lakukan? Bailey dengan marah berkata sambil tersenyum, jika aku takut akan balas dendam mereka, aku secara alami tidak akan melakukan tindakan seperti itu, belum lagi, untuk kamu bunuh, mau dikatakan 18 penatua, bahkan Lin Jingxuan, aku berani membunuh. Mendengar pidato gila Bailey, Chu Xingyun cukup terguncang di hatinya, dan senyum pahit di wajahnya lebih kuat. Dia hanya ingin berbicara, tetapi Bailey dengan liar berkata, namun, meskipun sikap Lin Jingxuan arogan, kekuatannya itu tidak lemah, dan basis budidayanya bahkan lebih. Aku tahu bahwa latihan kultivasi sejatinya seharusnya adalah roh surgawi 9 kali lipat. Chu Xingyun menyela, membuat Bailey tertegun, sepertinya terkejut oleh kata-katanya. Chu Xingyun tersenyum tipis dan berkata, arti penting dari 6 sekte adalah luar biasa. Skor akhir dari 12 jenius setan akan langsung menentukan kekuatan sekte. Dalam pandangan ini, ke-6 sekte pasti akan bergerak. Selain memberikan latihan dan harta yang kuat, menyembunyikan kultivasi juga merupakan salah satu metode umum. Di mata orang luar, praktik Lin Jingxuan dan Lawson hanya 4 surga, tetapi tidak. Praktik kultivasi sebenarnya dari kedua orang ini semuanya berlipat 9, hanya satu langkah dari dunia Yin dan Yang. Dia dengan sengaja menekan Xiu Wei dan terus memoles fondasinya sebelum dia memasuki ranah Yin dan Yang. Pada tingkat ini, ditambah dengan seni bela diri yang unik dan harta langka, bahkan di hadapan Yin dan Yang kuat, mereka tidak takut, dan mereka bahkan dapat mengalahkan orang-orang yang pertama kali memasuki Yin dan Yang. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Jika kita hanya membahas kultivasi, di antara 12 orang ini, kultivasi saya harus yang terendah, dengan hanya 3 makhluk gaib. Tiba-tiba, Chu Xingyun menambahkan, tatapan bermartabat mengambang di wajahnya. Setan jenius yang berpartisipasi dalam 6 sekte semuanya dipilih dengan cermat oleh sekte tersebut. Bakatnya luar biasa, dan sumber daya budidaya yang tak ada habisnya dapat diperoleh. Alamnya tentu saja luar biasa. Menurut spekulasi Chu Xingyun, selain dia kegilaan Bailey dan Sui Liuxiang, budidaya 9 jenius yang tersisa semuanya berada pada tingkat ke-9 dari roh surgawi, dan mereka adalah puncak dari puncak yang dapat disebut sebagai roh surgawi yang lengkap. 2 tahun yang lalu, Chu Xingyun baru saja dilahirkan kembali. Pada saat itu, dia hanya memarahi tubuhnya. Oleh karena itu, waktu latihan sebenarnya sangat singkat, hanya 2 tahun, adalah kelemahan terbesarnya, tetapi sudah dapat dikatakan bahwa sangat menakutkan untuk dapat naik ke tingkat 3 roh surgawi. Bailey Mania adalah murid Fan Wuluo, tetapi dia kesepian di alam dan tergila-gila dengan ilmu pedang. Dia sering keluar untuk berlatih, dan budidaya ranah lambat untuk meningkat, secara alami tidak sebagus yang lain. Sedangkan untuk Sui Liuxiang, situasinya sangat mirip dengan Chu Xingyun. Waktu kultivasi sangat singkat, dan hanya ada 2 tahun. Jika tidak, dengan denyut nadinya Jiuhan, kecepatan kultivasinya jelas yang pertama yang layak diterima. Level rendah tidak berarti bahwa kekuatannya lemah. Selama kamu dan aku memiliki sepasang pedang, mereka mungkin bukan lawan dari orang-orang itu. Bailey dengan tenang menghibur, Chu Xingyun mengangguk dengan senyum, perang yang kuat di dalam hatinya. Keduanya berjalan dan mengobrol, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di tujuan mereka, Paviliun Wanjian di selatan kota suci Star.
Ini adalah rumah besar, menempati area yang luas, dan loteng berdiri di sana. Batu itu berat dan pohon-pohonnya ditumbuhi, seperti negeri dongeng di surga, terutama yang elegan. Belum setengah langkah ke mansion, suara terus-menerus dari langit menerjang, dan sekelompok tokoh menyapu keluar mansion dan jatuh tepat di depan keduanya. Melihat Chu Xingyun datang dengan selamat, dia diam-diam melepaskan ekspresinya dan wajahnya membeku, jadi dia berpura-pura ini bukan waktu yang lama untuk keluar, tetapi hal-hal yang terjadi tidak kecil, bahkan tuan keluarga Ling Zhen berani membunuh, satu bunuh, ini sudah 11. Tindakan Luo Yun memang gegabah, dan dia berharap bahwa Patriark tidak akan menyalahkan. Semua orang tahu, jika ada waktu lain, aku tidak akan pernah mengampunimu. Fan Wuji berteriak lagi, tapi dia hanya berpura-pura menjadi parah. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa nafas Chu Xingyun semakin kuat, Xiu Jin memasuki 3 alam roh surgawi, ini saja yang membuatnya senang. Keenam leluhur akan segera dimulai. Chu Xingyun akan mewakili Wan Jiange. Semakin tinggi tingkat kultivasinya dan semakin kuat kekuatannya, semakin baik prestasinya, yang akan menguntungkan Wan Jiange. Meskipun insiden kemarin menyinggung keluarga Liu, Fan Wuji tidak memperhatikannya, dia hanya peduli tentang Chu Xingyun dan kegilaan Bailey. Sisanya diabaikan. Terima kasih, Patriark. Chu Xingyun mengepalkan tinjunya lagi, hanya untuk melihat sekilas, dan akhirnya jatuh pada Fan Wuji, dan berkata dengan hormat, setelah beberapa hari berjalan, murid itu merasa sedikit lelah. Mundur dan mundur, saya juga berharap bahwa pemilik kabinet Enzun akan ada 10 hari sebelum ke-6 pangeran akan dimulai. Sudah barang tentu banyak retret akan ditutup. Fan Wuwu mengangguk, dan Chu Xingyun bisa mengambil inisiatif untuk meminta retret. Dia sudah terlambat untuk setuju dan tidak akan memblokirnya. Setelah Chu Xingyun dan Bailey memasuki stasiun dengan marah, wajah Fan Wuji tiba-tiba berubah dan berteriak pada kerumunan, jika perintah itu berlanjut, tidak ada yang bisa mengganggu mereka berdua untuk mundur kecuali itu adalah peristiwa besar. Jika ada yang menantang, aku bunuh itu. Ya, kerumunan mendengar inspirasi untuk sementara waktu, mereka tahu bahwa kata-kata Fan Wuji bukanlah kata-kata anak-anak. Dan, setelah beberapa saat perenungan, Fan Wuji melanjutkan, jika jenius setan dari sekte lain datang, mereka tidak akan diganggu oleh kata-kata mereka. Jika perlu, aku akan melakukannya sendiri. Semua orang diam-diam mengingat kata-kata ini di hati mereka, dan setelah saling memandang selama beberapa saat mereka membungkuk dan membungkuk kepada Fan Wuji untuk pergi. Di malam hari, segera jatuh. Stasiun di mana pavilion Wanjian terletak diam, dan tidak ada suara burung bulbul menangis. Di dalam mansion, semua orang berlatih dengan hati, menjaga kesunyian yang mematikan. Sialan, portal didorong dengan lembut. Qin Qiumo, yang berjalan di Xingyi, berjalan selangkah demi selangkah. Matanya berlumuran darah dan darah, matanya merah, dan seluruh tubuh orang itu tampak agak kuyu dan lemah. Bagaimana situasinya? Chang Cixiao ada di aula. Ketika dia melihat Qin Qiumo kembali, dia segera bangkit dan mendekat, dan matanya dipenuhi dengan harapan satu demi satu. Liu Wentian masih mundur, aku masih belum bisa melihatnya. Qin Qiumo menghela nafas, tinjunya mengepal sedikit tidak mau mengatakan orang Luo Yun benar-benar putus asa, dia datang ke Seng sendirian. Star City telah memprovokasi begitu banyak musuh yang kuat sehingga masih bisa menyelamatkan nyawa anjing ini. Dia akan berpartisipasi dalam 6 sekte, dan dia memiliki banyak hak istimewa. Siapa yang berani membunuhnya? Chang Cixiao menatap, membuat Qin Qiumo tiba-tiba bodoh, dan wajahnya berwarna hijau. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu saja seperti ini. Selain itu, apakah ada cara lain? Chang Cixiao bertanya lagi, dan juga menghela nafas, bakat Luo Yun luar biasa, dan dia punya banyak cara. Trik biasa tidak berpengaruh padanya. Jika kita ingin membunuhnya, kita hanya dapat mencari milik Liu Wentian tolong. Begitu dia keluar dari bea cukai, kita akan segera mengerahkan, dengan kekuatannya, kita akan dapat membunuh Luo Yun dengan tenang, dan selain itu, ini adalah pilihan terakhir kita. Mendengar ini, Qin Qiumo terdiam. Mereka berdua bergabung dalam tim dan datang ke Holy Star City. Dalam perjalanan, mereka mendengar banyak ejekan dan mencibir. Setiap kalimat sangat pedas. Tetapi untuk mencari bantuan Liu Wentian, mereka semua menanggung semua ini. Selama Chu Xingyun dapat sepenuhnya dibunuh dan masa depan tidak akan pernah berakhir, semua upaya sepadan. Tenang, Liu Wentian akan selalu punya hari untuk keluar. Seharusnya tidak terlalu jauh dari hari ini. Kita sekarang menunggu sambil merencanakan tata letak. Ketika saatnya tiba, kita dapat menghemat banyak waktu. Lihat Qin Qiumo diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chang Cixiao berkata dengan nyaman, membuka telapak tangannya, dan mengeluarkan gulungan hitam. Setelah itu, keduanya melihat gulungan itu dan mulai berbisik menyempurnakan tata letak yang berbahaya. Hanya saja keduanya tidak tahu bahwa dari saat mereka berbicara, sudah ada sosok samar di bayangan aula ini. Sosok ini berdiri diam, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Setelah kedua pria itu selesai berbicara, sosok itu meninggalkan halaman dan melangkah keluar dari stasiun tempat Wanjian Pavilion berada dalam posisi diam dan aneh, dan berlari menuju Luo Xingyuan.
Angka ini secara alami Chu Xingyun. Dia menyatakan bahwa mundur dan mundur hanyalah kedok, tujuan sebenarnya adalah untuk secara diam-diam bepergian ke Luok Xingyuan. Ketika malam semakin gelap, ia memasuki kondisi kegelapan, dan diam-diam meninggalkan ruang rahasia. Tanpa diduga, ia tidak sengaja mendengar percakapan rahasia antara Chang Chixiao dan Qin Qiumo. Untuk dua orang ini, Chu Xingyun sudah waspada. Mereka kehilangan posisi mereka sebagai tuan pedang dan reputasi mereka terkenal. Mereka seharusnya bersembunyi di pavilion Wanjian dan tidak lagi maju untuk bertemu orang-orang. Namun, kali ini 6 sekte, mereka mengambil inisiatif dan tidak ragu untuk diejek oleh semua orang. Di sini, jelas ada konspirasi, dan beberapa rahasia akan digunakan untuk mengatur plot yang berbahaya. Bahkan jika Chu Xingyun tidak mendengar percakapan ini, dia akan memperhatikan kedua orang ini. Sekarang, dia hanya tahu sebelumnya. Saya berkuasa di Wanjian Pavilion. Keduanya ingin membunuh saya. Mereka hanya perlu mencari bantuan dari luar. Liu Wentian harus menjadi jerami terakhir yang menyelamatkan jiwa. Chu Xingyun menjentikkan sosoknya di malam yang gelap dengan lengkungan dingin di mulutnya. Sebenarnya, Liu Wentian adalah kakek Chu Xingyun, dan mereka memiliki kerabat darah. Sekarang, Qin Qiumo dan Chang Chixiao benar-benar menaruh harapan pada Liu Wentian dan menunggu beberapa hari, hanya untuk membiarkannya membunuh Chu Xingyun. Kebenaran seperti itu membuat orang menangis dan tertawa. Namun, Chu Xingyun tidak ada hubungannya dengan itu. Dalam hatinya, semua yang menguntungkan Liu Wentian sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi kakeknya. Cinta antara keduanya benar-benar terputus sejak 18 tahun yang lalu. Karena terputus, kedua belah pihak adalah orang asing, secara alami tidak akan ada gelombang, dan tidak ada emosi. Cepat, malam semakin lama semakin tebal, dan angin malam yang sedikit dingin menggerakkan jubah itu, menunjukkan sedikit kedinginan. Chu Xingyun telah sampai ke kedalaman kota bintang suci. Di depannya, ada gunung-gunung kuno yang menjulang tinggi, misterius dan tak terduga, dan kadang-kadang ada napas misterius, seolah-olah ada semacam kekuatan. Orang itu gemetar dan sangat tidak nyaman. Itu Luo Xingyuan. Mata Chu Xingyun terlihat seperti listrik, menatap lurus ke depan. Di pegunungan, ada jurang tak berujung yang keluar dari udara tipis. Jurang nampaknya telah dihancurkan oleh meteorit. Jurang itu luas dan tak berujung. Lebih gelap dari malam dan dalam. Debu merah. Chu Xingyun meningkatkan kecepatan ke ekstrim, dan melintas langsung ke Falling Star Abyss. Begitu dia melangkah ke dalamnya, gelombang aneh keluar, seperti gelombang kekuatan spiritual riak, dan langsung menyebar ke kekosongan, tetapi segera, riak spiritual menghilang dan kekosongan kembali ke ketenangan. Riak kekuatan spiritual ini berasal dari susunan spiritual. Falling Star Abyss adalah tempat yang berbahaya, anomali yang berbahaya. Untuk menekannya, Sekte Kuno Bintang-Bintang mengundang banyak Spirit Array Masters. Butuh waktu ratusan tahun untuk membuat Spirit Arrays di mana-mana. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di seluruh Falling Star Abyss, jumlah arai roh mengejutkan, aku takut bahwa tidak kurang dari puluhan ribu, menyebar di semua sudut. Begitu melangkah ke dalamnya, pasti akan menyebabkan kejutan. Namun, Chu Xingyun berpengalaman dalam arai roh dan memiliki lubang hitam, bahkan jika ia masuk dengan keagungan, tidak ada yang akan tahu. Memasuki Falling Star Abyss, atmosfer di sini tampaknya ditekan. Chu Xingyun menyapu matanya. Dalam pandangannya, sinar napas abu-abu dan hitam berkibar. Napas itu memberi ilusi. Tampaknya ada ribuan hantu yang bersembunyi di dalamnya, menyebarkan gigi dan cakar menari, dan napasnya suram, ingin melahap siapapun. Napas abu-abu dan hitam ini adalah gas bencana. Apa yang disebut malapetaka adalah 3 musibah dan 9 musibah. Hanya sebuah tanah pembunuhan tanpa akhir yang dapat menghasilkan nafas ganas ini. Alat. Namun, dalam pandangan Chu Xingyun, momok kemarahan ini adalah semangat memberontak terhadap 5 elemen. 5 elemen, kayu emas, api dan bumi, simbiosis dari 5 Qi, dan sirkulasi 5 Qi, sehingga memperoleh segala yang ada di dunia dan vitalitas yang tak ada habisnya, tetapi gas bencana adalah kebalikannya, yang melambangkan membunuh dan menghancurkan semua vitalitas. Oleh karena itu, nafas semacam ini sangat berbahaya bagi prajurit, dan bahkan dapat mengikis darah dan meridian prajurit, menyebabkannya mati dalam rasa sakit yang tak ada habisnya. Proses ini sebenarnya adalah proses perampasan vitalitas. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun melakukan perjalanan ke benua roh sejati dan tidak asing dengan momok bencana. Di kedalaman Gunung Tianling, dia bahkan telah melakukan kontak untuk waktu yang lama, dan dia sudah tahu segalanya. Di tempat yang berbahaya, itu benar-benar dianggap sebagai tanah tanpa pengadilan oleh nenek moyang kuno bintang-bintang. Sekte semacam itu benar-benar kejam. Chu Xingyun melirik ke sekeliling, dan dia bisa melihat beberapa tulang hutan. Jelas Luo Xingyuan ini, telah menjadi tempat hukuman mati tanpa pengadilan dari bintang-bintang kuno, siapapun yang masuk ke sini akan sangat menderita untuk mati. Sadar akan hal ini, Chu Xingyun merasa sedikit khawatir di dalam hatinya, dan langsung terbang ke depan. Pada saat ini, turbulensi kekosongan, kekuatan teror mengalir keluar dari segala arah, dan tubuh Chu Xingyun terkunci dalam sekejap, dan kemudian kabut hitam tebal terlempar keluar, mengungkapkan napas membunuh yang mengerikan.
Chu Xingyun menatap kabut tebal dengan dingin, dan matanya yang mengerikan sepertinya menembus segalanya. Sebuah pedang lubang hitam muncul di tangannya, dan bilahnya megah. Dia menelan semua fluktuasi suara dan cahaya, menusuk ke depan, dan menggelapkan bola. Kabut tebal tercabik sepenuhnya. Setelah kabut tebal menghilang, seekor binatang monyet tipis muncul di tanah. Binatang buas itu tidak memiliki rambut, kulitnya kelabu hitam, dan matanya sangat cekung, dan penampilannya sangat mengerikan. Bencana di sini tampak aneh, dan setelah merembes ke tubuh makhluk roh itu tampaknya telah mengubah fisik makhluk roh dan membuatnya menjadi ras lain. Chu Xingyun diam-diam berkata, perilaku budidaya binatang monyet ini. Namun, roh terestrial memiliki ranah yang berat, tetapi kematian yang baru saja terjadi setara dengan triple spirit terestrial. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa binatang monyet ini memiliki postur yang aneh, terlihat mengerikan, tidak seperti jenis binatang roh, bahkan dapat dikatakan sebagai ras baru. Dia menurunkan alisnya dan melirik mata Chu Xingyun. Cahaya gelap menyala, dan dia berjalan menuju kekosongan lagi dan berjalan ke depan. The Falling Star Abyss sangat besar. Selain spirit arais yang tak terhitung jumlahnya, ada juga banyak spirit beast, yang semuanya sangat aneh, bahkan Chu Xingyun tidak bisa mengatakannya. Semakin dalam dia, semakin cepat kecepatannya. Pikiran tentang ibu yang terkubur jauh di dalam hatinya telah benar-benar menyebar. Ketika dia melihat jahitan besar, matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Ini dia, Chu Xingyun mendengus, dan pedang lubang hitam melambai, cahaya arai roh menjadi redup, dan sosoknya vertikal, dan dia segera memasuki bagian terdalam dari tanah. Tubuh gemetar tiba-tiba, dan gas bencana di sini menjadi lebih padat, terkondensasi menjadi kabut, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk mencair. Ini membuat Chu Xingyun khawatir tentang hal itu, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Bencana tebal ini semua sengaja dilakukan oleh Liu Guqiang, tujuannya adalah untuk secara diam-diam mengikis tubuh Liu Mengyan, membiarkan yang terakhir mati kesakitan, kebencian yang begitu dalam, ia tidak akan lupa, selalu dicetak jauh di lubuk hati. Apakah kamu belum menyerah? Sama seperti Chu Xingyun merenungkan, suara tiba-tiba datang dari kabut tebal di depan. Suara ini harus datang dari seorang wanita, bahkan jika kata-kata memiliki sedikit kedinginan, masih ada nada menyentuh dari warbler kuning, sangat indah, tidak bisa tidak membuat orang merasa santai dan bahagia. Chu Xingyun mendengar suara ini, tubuhnya sedikit menggigil, jantungnya berdetak kencang, dan dia tidak bisa mengambil langkah. Menurut Liu Heishan, lapisan besar ini terletak di tengah deretan bintang-bintang kuno, dan hanya ada satu orang yang menekannya, yaitu Liu Mengyan. Oleh karena itu, orang yang membuat suara pastilah ibu Chu Xingyun, Liu Mengyan. Sebelum melangkah ke Luo Xingyuan, Chu Xingyun tahu bahwa ia dan Liu Mengyan pasti akan bisa bersatu kembali dengan ibu dan anak mereka, tetapi ketika adegan ini benar-benar datang, ia masih agak bingung, dan hatinya sangat gugup. Pada saat ini, di bagian terdalam dari kabut tebal, ini adalah ruang yang luas. Di ruang itu, momok gas sangat kaya sehingga hampir sulit untuk dilihat. Di area tengah, berdiri pilar batu besar. Pilar batu memiliki warna gelap dan naik ke langit, memancarkan aneh dan tak terduga. Nafas. Di bawah pilar batu, berdiri sosok putih. Itu seorang wanita. Garis-garis segar dan lembut, kontur sempurna, wajah biji melon, alis daun willow, sepasang mata seperti air berkilau, dengan kelembutan yang tak ada habisnya, tetapi dalam pupil mata yang lembut ini, ada perubahan dan pemikiran yang tak berkesudahan. Wanita ini cantik, dan sulit untuk menilai usia spesifik, tetapi tidak peduli postur atau penampilannya, itu bisa dikatakan sempurna, mencerminkan semua kualitas seorang wanita tanpa tandingan. Melihat dari dekat, punggung wanita itu dimasukkan dengan sepasang kunci batu hitam. Kunci batu itu tajam dan langsung menembus ke tubuh wanita itu, sementara ujung lainnya terhubung ke kolom batu dan menguncinya sepenuhnya di sini. Wanita berpakaian putih itu mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke depan, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu, benar-benar mati rasa. Ada beberapa trik yang merusak, bahkan jika itu keluar, tidak mau diperas. Wanita berbaju putih itu minum lagi, dan angin kencang bergulung, membuat kunci batu bergemerincing, dan kabut tebal yang diselimuti di depan berangsur-angsur menghilang. Ketika wanita berkulit putih bisa melihat siapa yang datang, matanya tertegun. Pengunjung itu sebenarnya adalah seorang pria muda berkulit hitam. Dia sangat muda. Dia seharusnya tidak lebih dari 20 tahun. Dia memiliki wajah yang tampan dan sosok yang tinggi. Sepasang mata yang dalam menatap sisi ini, gugup dan rindu. Siapa kamu? Suara Liu Mengyan sedikit lebih lembut. Dia tidak mengenali orang itu, tetapi, saya tidak tahu mengapa, melihat langsung ke mata hitam pekat itu, pikirannya menjadi lebih lembut, sulit melepaskan rasa dingin. Ketika Liu Mengyan bingung, pemuda hitam itu tiba-tiba bergerak. Dalam pemandangan itu, sebuah epi hitam muncul di tangan pria muda hitam, pedang melantunkan mekar, epi bangkit dari langit, dan cahaya hitam melonjak, seperti pusaran teror tak berdasar yang mendalam, langsung menggantung di kekosongan. Kemudian, satu demi satu sebuah tenda pedang gelap jatuh, menutupi seluruh ruang dan menutupi hari.
Liu Mengyan tampak terkejut. Dia bisa merasakan bahwa pedang hitam yang berat ini sangat aneh. Setelah kedatangan pedang, tempat itu benar-benar terisolasi dari dunia luar, setiap fluktuasi suara dan cahaya, dan bahkan kekuatan spiritual dunia diblokir. Apa yang akan kamu lakukan? Liu Mengyan berbicara lagi, tetapi melihat pria muda berpakaian hitam itu mengangkat langkahnya dan berjalan perlahan ke arahnya. Ketika pemuda berkulit hitam mendekat, hati Liu Mengyan tiba-tiba mendengar fluktuasi yang tidak bisa dijelaskan. Fluktuasi ini datang tiba-tiba, tanpa tanda-tanda, seolah-olah dari bagian terdalam garis keturunan, tidak ada jejak yang ditemukan, tetapi dia tidak bisa menahannya, membuat matanya mulai bergetar. Fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan ini semakin kuat dan semakin kuat. Ketika keduanya terpisah kurang dari 5 meter, dia dapat melihat bahwa tubuh pria muda berpakaian hitam itu bergetar, lututnya sedikit ditekuk, dan akhirnya dia berlutut berat di tanah yang dingin. Wajah Liu Mengyan terkejut, dan pada saat berikutnya, dia mendengar pemuda berbaju hitam berkata, anak itu tidak berbakti, dan ibunya menderita. Liu Mengyanton merasakan raungan di kepalanya. Tubuhnya juga mulai bergetar, dan air matanya langsung membasahi matanya, dan dia hampir tanpa sadar berkata, kamu adalah Yuner. Pidato ini penuh penegasan, tanpa keraguan sedikit pun. Tampaknya pada saat kata-kata itu diekspor, Liu Mengyan mengenali identitas Chu Xingyun. Pada saat itu, Chu Xingyun baru saja lahir segera. Untuk melestarikan hidupnya, Liu Mengyan harus kembali ke Xinchen Zonzong untuk membiarkan Chu Xingyun hidup sendirian di kota angin barat. Ibu dan anak dipisahkan oleh ribuan mil. Sekarang, 18 tahun kemudian, Chu Xingyun telah tumbuh besar, dan karena Chang Qixiao dan Chang Ming, penampilannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Para meridian terhubung kembali, dan bahkan lautan roh pun terkondensasi kembali. Memperoleh kehidupan yang sama sekali baru. Namun demikian, hubungannya dengan darah dan daging Liu Mengyan tidak akan hilang karena ini. Sebagai seorang ibu, Liu Mengyan, dari pandangan pertama pada Chu Xingyun, merasakan ikatan ibu dan putranya dari bagian terdalam hatinya. Perbudakan ini tidak kasat mata, tidak berwujud, dan tidak bisa diungkapkan, tetapi itu benar-benar ada. Tidak peduli berapa tahun berlalu, tidak akan pudar, juga tidak akan hilang dan menghilang. Mendengar kata-kata Liu Mengyan, mata Chu Xingyun tiba-tiba membeku, dan warna yang bergerak keluar dari hatinya. 18 tahun. Dia dan Liu Mengyan telah berpisah selama 18 tahun. Liu Mengyan tidak bisa mengenali penampilannya sama sekali, tetapi yang terakhir tidak melupakan 3 kata Chu Xingyun. Hampir seketika, dia mengenali identitasnya, dan sebutkan nama Yuner. Dapat dilihat bahwa dalam tahun-tahun yang panjang, pikiran dan perasaannya tentang Chu Xingyun tidak menghilang untuk sesaat, dan dia selalu menggantung jauh di dalam hatinya. Pada akhirnya, itu hampir menjadi naluri. Di sudut mata Chu Xingyun, air mata kristal telah menyeberang. Liu Mengyan, mengapa tidak? Pemandangan seperti itu, dia menunggu dengan keras selama 18 tahun. Tidak ada yang tahu seberapa besar dia ingin melihat Chu Xingyun dalam 18 tahun terakhir. Pada saat ini, dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Kemunculan tiba-tiba Chu Xingyun, ikatan darah antara ibu dan anak, dan panggilan tulus itu, semua ini, semua pikirannya terdilusi, semua rasa sakit dan siksaan yang telah dideritanya sebelumnya tampaknya menghilang pada saat ini. Bayangannya hilang. Tubuh itu melangkah maju sedikit, dan mata Liu Mengyan jatuh pada Chu Xingyun, seolah-olah dia ingin melihat wajah tampan ini, tetapi pada saat ini, silok tiba-tiba mengencang, dan udara abu-abu dan hitam mengalir keluar, menutupi Liu Meng. Tubuh asap membuatnya menjerit. Ibu, Chu Xingyun jelas merasakan warna menyakitkan Liu Mengyan, ekspresinya menegang, dan mata dingin menatap sepasang kunci batu hitam bertinta. Ling Limang melonjak di sekujur tubuhnya, segera memegang lubang hitam erat-erat di tangannya. Hancurkan aku. Minuman dingin meludah dari mulut Chu Xingyun. Di lengan kanan, cahaya perak mengalir seperti aliran, kekuatan 12.000 gajah membengkak, nyala api meledak ke dalam kekosongan, mengubah lubang-lubang hitam menjadi hantu gelap dengan kekuatan raungan dan teror, dan tebasan ke arah kunci batu bertinta. Gaya Mori. Epi tidak memiliki tepi, dengan suasana kehancuran yang mengerikan, dibombardir pada kunci batu, hanya untuk mendengar suara kunci batu yang tampaknya rapuh tidak terluka, dan kekuatan reaksioner yang kuat bermekaran, langsung menuju Chu Xingyun pergi. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Chu Xingyun terkejut, dan dia menebas dengan sekuat tenaga. Bahkan negara Yin dan Yang yang kuat dipaksa untuk mundur, tetapi kunci batu tidak memiliki gerakan, dan bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Kekuatan anti-shock menghantam, seolah-olah telapak tangan menekan dada dengan keras. Chu Xingyun memuntahkan seteguk darah, tubuhnya bengkok, jatuh dari udara, dan semburan asap terciprat. Dia berbalik dan melompat, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap kunci batu hitam. Sementara dia masih akan menembak, Liu Mengyan tiba-tiba berkata, Yuner, kunci batu ini adalah bagian dari meteorit ekstraterestrial. Kelihatannya rapuh, tetapi sangat keras. Hanya nirvana yang kuat yang dapat memisahkannya. Selain itu, kunci-kunci batu ini telah menembus ke dalam tubuhku. Jika mereka menghadapi kekuatan eksternal yang kuat, aku takut bahkan tubuhku akan runtuh. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak mungkin untuk memecahkannya.
Mendengar kata-kata ini, tatapan Chu Xingyun sedikit menyempit, dan kemudian dia melepaskan jejak kekuatan spiritual dan menembus ke dalam tubuh Liu Mengyan. Meskipun dia telah siap secara mental untuk waktu yang lama, hati Chu Xingyun masih bergetar ketika dia secara pribadi menemukan situasi Liu Mengyan. Seperti yang dikatakan Liu Mengyan, sepasang kunci batu ini telah menyusup ke tubuhnya. Ujung dari kunci batu itu secara terus-menerus melepaskan gas bencana. Gas bencana telah menembus ke dalam organ-organ internal dan sulit bagi kedua belah pihak untuk melepaskannya. Dengan kata lain, tubuh Liu Mengyan seperti sarang bencana. Setiap inci daging dan setiap jejak meridian penuh bencana terlepas dari Anda atau saya. Selain momok bencana, Liu Mengyan masih memiliki gossamer hijau samar di tubuhnya. Gossamer hijau ini seperti ular beracun, dan berkeliaran bebas di tubuh Liu Mengyan. Setiap kali kekuatan spiritual Chu Xingyun menghubungi gossamer sutra ini, ia akan terkikis seketika, sangat berbahaya, dan beracun. Gossamer hijau yang mulia ini pastilah racun Fan Wuji. Pada saat itu, untuk membiarkan Liu Mengyan menanggung penderitaan yang tak berkesudahan, Fan Wuji menanam zat yang sangat beracun di tubuhnya. Racun ini dikatakan tidak memiliki obat untuk dipecahkan. Selama itu ada dalam tubuh, ia akan selalu disiksa selamanya. Dimanapun gossamer hijau lewat, kekuatan spiritual terkikis seketika, dan daging dan darah menjadi kabur, tetapi hal yang paling ganas adalah bahwa racun ini tidak akan melukai organ dalam, hanya darah dan daging meridian. Baru saja, ketika Chu Xingyun menyentuh untayan rambut ini, dia merasakan kejutan kekuatan spiritual, dan ada rasa sakit yang tak tertahankan. Rasa sakit ini membuatnya tidak tahan untuk mengerang, dan dahinya ditutupi dengan keringat yang tebal. Tak terbayangkan, rasa sakit semacam ini, Liu Mengyan sebenarnya bertahan selama 18 tahun penuh. Bintang Guzong, Paviliun Wanjian, jika kamu tidak menginjakmu dengan sungguh-sungguh, aku bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Tubuh Chu Xingyun penuh dengan kebencian, bahkan mata yang gelap bernoda darah merah. Pada saat ini, Liu Mengyan menyeret kunci batu yang berat dan berjalan di depan Chu Xingyun. Dia meletakkan tangannya di wajah Chu Xingyun dan dengan lembut membelai pipinya. Senyum muncul di wajahnya. Saya telah tinggal di sini selama 18 tahun. Tahun-tahun yang panjang telah membuat saya terbiasa dengan segalanya. Terkunci dan racun batu ini tidak terkecuali. Saya telah lama mengabaikan mereka. Liu Mengyan menyentuh kepala Chu Xingyun dan tersenyum dengan indah dan brilian. Senyum ini, tercetak di mata Chu Xingyun, membuatnya segera menyingkirkan kebenciannya, sedikit mengangguk pada Liu Mengyan, membelai lengannya dengan lembut, dan berjalan di bawah pilar batu. Keduanya duduk perlahan, Liu Mengyan menatap Chu Xingyun, dan berkata dengan lembut, Yuner, apa yang Anda alami dalam 18 tahun ini? Mengapa Anda tiba-tiba datang ke sini? Juga, apakah kamu tahu keberadaan ayahmu? Sebenarnya dia tidak mati, tetapi olehku. Sebuah kalimat dari mulut Liu Mengyan, mengatakan bahwa sebagai seorang ibu, dia sangat ingin tahu apa yang dialami Chu Xingyun, dan bahkan lebih putus asa ingin berbicara dengannya dan berbicara tentang kesedihannya. Ibu, aku tahu semua hal ini. Jangan khawatir, dan dengarkan aku pelan-pelan. Chu Xingyun menjawab dengan lembut. Lalu, dia dengan singkat menceritakan apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir pada Liu Mengyan. Di Falling Star Abyss, atmosfer bencana diselimuti sepanjang tahun, tidak ada matahari dan bulan di sini. Chu Xingyun dan Liu Mengyan duduk di lantai. Setelah mendengarkan narasi Chu Xingyun, Liu Mengyan duduk dengan tenang di tempat yang sama, matanya terkejut, dan pikirannya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Yuner, kamu sudah bekerja keras sepanjang jalan. Mata Liu Mengyan dipenuhi dengan air mata, dan dia membelai telapak tangan Chu Xingyun. Saat ini, dia sedikit gemetar, menunjukkan warna kesusahan. Di dunia ini, yang kuat adalah yang paling dihormati, tanpa kekuatan, tidak ada hak untuk berbicara. Pada saat itu, Liu Mengyan lebih suka melepaskan kebebasan, tetapi juga untuk melestarikan Chu Xingyun, sehingga ia dapat menghabiskan hidupnya di kota angin barat meskipun tidak kuat, tetapi setidaknya menjalani kehidupan yang tenang. Oleh karena itu, Liu Mengyan tidak pernah meninggalkan apapun. Dia tahu kekuatan bintang-bintang kuno dan Paviliun Wanjian. Dia tidak ingin Chu Xingyun mengetahui hidupnya, dan dia bisa menjalani kehidupan biasa dengan tenang. Tetapi pada saat ini, Chu Xingyun datang ke Luo Xingyuan dan menunjukkan kekuatan sombongnya. Akibatnya, Chu Xingyun mengalami terlalu banyak menderita, dan hampir mati secara tragis pada Qitian Feng. Meskipun sekarang, dia sudah menjadi ahli pedang Paviliun Wanjian, 1 orang di atas, 10.000 orang di bawah, tetapi rasa sakit dan kesulitan di dalamnya, Liu Mengyan dapat sepenuhnya mengalaminya, setiap langkah penuh dengan kesulitan, dan itu tidak mudah. Tubuh dan darah, orang tua dan ibu dalam masalah. Sebagai anak manusia, bahkan jika ada terlalu banyak kesulitan di depan saya tidak akan pernah takut untuk mundur, jika tidak, saya tidak layak menjadi seorang pria. Kata-kata Chu Xingyun serius, membuat mata Liu Mengyan dengan sedikit emosi, dia bisa mendengar kata-kata ini dari mulut Chu Xingyun, bahkan jika dia meninggal, dia tidak menyesal. Ibu, racun dalam tubuhmu sangat berbahaya, tapi itu tidak bisa dipecahkan. Selama ada cukup waktu, aku harus bisa mengatur penawarnya.
Kata Chu Xingyun, meskipun racun ini dikenal sebagai tidak ada solusi di dunia, selama itu racun yang bisa diselesaikan. Satu-satunya yang dibutuhkan adalah waktu. Setelah jeda, mata Chu Xingyun kembali pada kunci batu hitam, dan alisnya langsung jatuh, berkata, adapun sepasang kunci batu ini, meskipun saya dapat meminta seseorang untuk membukanya, tetapi dengan cara ini, saya khawatir itu akan sakit. Organ internal Anda. Setelah mengambil Ziling Bairdan, tubuh Lin Tianchong berangsur-angsur pergi, dan kekuatannya akan kembali ke puncaknya. Tidak terlalu sulit untuk secara paksa memecahkan kunci batu hitam, tetapi bencana yang meluas adalah bahaya besar yang tersembunyi. Ini bukan masalah besar, Chu Xingyun berpikir, tetapi Liu Mengyan berkata dengan ringan, sambil tersenyum, bahkan jika saya tidak bergantung pada orang lain, saya dapat mematahkan pasangan kunci batu ini, dan itu tidak akan melukai tubuh saya. Setengah poin. Chu Xingyun tertegun, tidak tahu apa artinya ini. Sejak 18 tahun yang lalu, Liu Mengyan telah dipenjara di Falling Star Abyss dan terus-menerus terkikis oleh gas bencana, hidupnya dipertaruhkan, tetapi dia mengatakan bahwa dia dapat memecahkan kunci batu dan tidak akan membahayakan tubuhnya. Dalam hal ini, mengapa dia tidak pergi langsung? Melihat wajah Chu Xingyun yang penuh keraguan, Liu Mengyan tersenyum lagi dan bertanya, Yuner, apakah Anda tahu mengapa bintang-bintang kuno dari bintang-bintang harus memenjarakan saya di Luok Xingyuan? Chu Xingyun merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, menunggu dengan tenang kata-kata Liu Mengyan. Liu Mengyan mengangkat kepalanya, sepertinya ada sedikit ingatan di matanya, dan dia berkata, ribuan tahun yang lalu, ribuan meteor jatuh dari langit, mengubah seluruh area menjadi lautan darah, dan di sini, bahkan lebih dipenuhi dengan gas bencana itu berubah menjadi gurun tandus. Mendengar ini, Chu Xingyun mengangguk, dan dia juga tahu rumor ini. Sebenarnya, ini bukan asal-usul Luo Xingyuan. Liu Mengyan berbisik, dan berkata dengan suara yang dalam, di dalam bencana meteorit, sebuah meteor besar jatuh dan gunung yang pecah memecahkan dinding, mengubah masa lalu menjadi jurang yang sangat luas, dan meteor ini sangat aneh, dapat melepaskan momok bencana yang tak berujung, bahkan jika itu terkubur jauh di dalam tanah, ia bisa menutupi kehampaan dengan momok bencana. Gas bencana, sebenarnya berasal dari meteorit. Pikiran Chu Xingyun sedikit menghela nafas, Liu Mengyan berkata barusan, dia tidak pernah mengetahuinya, tidak pernah mendengarnya. Gas bencana sangat berbahaya, dan meteorit yang dapat melepaskan gas bencana juga luar biasa. Sejak penciptaan galaksi kuno bintang-bintang, mereka telah memblokir pesan ini dan diam-diam menggunakan metode untuk mendapatkan meteor aneh ini, yang merupakan milik mereka. Namun, meteorit ini terkubur jauh di dalam tanah, dan gas bencana kuat. Orang-orang biasa tidak bisa mendekati sama sekali. Seiring waktu, bintang-bintang kuno dari bintang-bintang menyerah ide ini, dan mereka hanya dapat menyegel jurang bintang yang jatuh sebagai jedi, tetapi jelajahi, tetapi tidak berhenti. Liu Mengyan menceritakan periode sejarah ini dengan suara pelan, sampai lebih dari 20 tahun yang lalu, saya melangkah ke dunia roh surgawi dan diam-diam memasuki Luo Xingyuan untuk mengalami, dan menemukan bahwa Qixing Wuling saya dapat menahan bencana-bencana, bahkan jika itu dekat. Lapisan tanah hanya sedikit terluka, dan daging dan darah meridian tidak akan memiliki efek apapun. Setelah masalah ini diketahui oleh Xinchen Zonzong, mereka mendapatkan kembali harapan dan ingin menggunakan tanganku untuk lebih mengeksplorasi misteri meteorit itu. Itulah sebabnya, ketika aku membunuh Putra Brahma tanpa perampokan, mereka hampir menyebabkan 2 pertempuran. Mereka, saya masih harus menyelamatkan hidup saya. Hukuman terakhir penuh dengan sarkasme Liu Mengyan. Keberadaannya masih berharga bagi guru kuno bintang-bintang, jadi dia membuat kesalahan besar, dan lembaran kuno akan menyelamatkan hidupnya. Tanpa ini, aku takut dia akan mati 18 tahun yang lalu. Jika demikian, mengapa mereka memenjarakanmu di sini? Hati Chu Xingyun juga dingin. Dia juga akhirnya tahu mengapa Liu Guqiong mencoba membunuh Liu Mengyan dengan cara apapun, yaitu, Liu Mengyan benar-benar memecahkan misteri meteorit, dan dengan demikian membuat kontribusi terhadap dosa dan menggantikannya sebagai kepala keluarga Liu. Apakah itu keluarga Liu atau bintang-bintang kuno, mereka semua adalah generasi laba, dan supremasi. Meskipun Qixing Wuling dapat menahan malapetaka bencana, ia tidak sepenuhnya kebal. Selain itu, bintang-bintang kuno dari bintang-bintang tidak mempercayaiku. Mereka mengunciku di sini dan menguncinya dengan batu. Jika aku tidak bisa membuka misteri meteorit itu, saya akan terkikis oleh bencana-bencana, dan mati karena rasa sakit. Sebaliknya, jika saya bisa melepaskannya, masih ada sedikit kehidupan. Suara Liu Mengyan masih tenang seperti air, tetapi di bawah ketenangan ini, ia dikecilkan oleh bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, dan bahkan dapat dikatakan benar-benar mati rasa. Maka kamu telah memecahkan misteri meteorit itu sekarang. Chu Xingyun segera bertanya, apakah Liu Mengyan bisa membebaskan diri dari kunci batu itu sendiri, maka dia akan segera membawanya pergi, sepenuhnya menjauh dari tanah yang tersiksa ini. Namun, Liu Mengyan menggelengkan kepalanya. Dia berdiri, menyeret kunci batu yang berat dan berjalan perlahan ke tepi jahitan. Panggilan. Angin kencang menyapu, meniupnya 3000 sutra hijau. Angin ini tiba-tiba terbentuk oleh gas bencana.
Jika Anda menyapu sesuka hati, Anda akan merasakan kesemutan kesakitan. Liu Mengyan mengulurkan tangan batu gioknya dan menunjuk ke tanah yang gelap menjelaskan, dalam 18 tahun terakhir ketika menderita gas bencana, saya diam-diam mencoba untuk menghubungi meteorit melalui gas bencana. Meteor itu seperti makhluk hidup. Semakin dalam aku pergi, semakin spiritual itu, dan bahkan akan menembus ke laut rohku. Hah, Chu Xingyun mengerutkan kening, merasa sedikit aneh. Meteorit adalah benda mati, bahkan jika ada begitu banyak misteri, tidak mungkin untuk memiliki kerohanian, dan tidak mungkin untuk merembes ke lautan roh prajurit. Poin ini, dia bisa sangat yakin. Liu Mengyan adalah ibu kandungnya, dan tentu saja tidak akan berbicara, tetapi karena ini, Chu Xingyun bahkan lebih bingung. Melihat kesunyian Chu Xingyun, Liu Mengyan tidak merasa terganggu, tetapi dia perlahan-lahan membalikkan tangannya dan mencubit sidik jari yang rumit. Saat berikutnya, Bao Hui yang cerah segera mencurahkan isi tubuhnya, mengondensasikan sebuah tulisan misterius dan tidak jelas dalam kehampaan. Pada saat yang sama, suara gemuruh berdering, bagian terdalam dari tanah ada juga kecemerlangan mekar, bebatuan bergolak, napas bergulung, dan sepertinya ada sesuatu yang hendak menerobos perbudakan dan terbang ke langit. Tutup, Liu Mengyan tiba-tiba menghirup, Bao Hui menghilang, dan kekacauan besar itu lenyap. Yuner, apakah kamu mempercayainya sekarang? Wajah Liu Mengyan bingung, dan nada bicaranya membuat Chu Xingyun mengangguk tanpa sadar. Pada adegan tadi, dia melihatnya benar-benar, dan memang ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Suasana misterius berkomunikasi Liu Mengyan dan meteorit itu. Jika Anda dapat mengendalikan meteor ini, Anda dapat mengendalikan gas bencana. Dengan cara ini, Anda dapat dengan mudah memecahkan kunci batu. Berapa lama, menurut penilaian Anda, untuk sepenuhnya mengendalikan meteor ini? Tanya Chu Xingyun siang Liu Mengyan, pada titik ini, jantungnya menggantung akhirnya melepaskan. Namun, Liu Mengyan menggelengkan kepalanya, meskipun saya memiliki koneksi dengan meteorit, saya belum mencapai tingkat integrasi. Selain itu, koneksi ini terlalu halus, dan saya tidak bisa mengatakan mengapa. Mungkin 1 hari, bisa jadi 1 tahun atau bahkan 10 tahun. Mendengar ini, Chu Xingyun menurunkan matanya. Jika Liu Mengyan dapat membebaskan diri dari kunci batu dalam waktu singkat, tentu saja semua orang senang, tetapi jika kali ini terlalu lama itu tidak kondusif untuk penyebaran seluruh skema, dan sangat mungkin untuk melukai Liu Mengyan. Situasi seperti itu, Chu Xingyun tidak ingin melihat. Chu Xingyun menunduk dan merenung. Segera, dia membuat keputusan dan berkata kepada Liu Mengyan, karena meteorit adalah kunci untuk memecahkan kunci batu, maka saya akan pergi ke Jahitan untuk melihat apa yang mengandung meteorit itu. Macam apa misteri itu? Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan selalu standby di Hiu Yin Channel.